Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ya, sebelumnya perkenalkan ya. Saya Muhammad Fajar Rivaldi dari Universitas Negeri Jakarta. Ditugaskan di SMK 1 Perguruan Cikin ini untuk mengajar kalian di bidang elektronika industri. Nah, sebelumnya gimana nih kabar-kabar kalian semua? Baik ya, sehat ya. Karena sekarang juga musim hujan, musim sering ganti-ganti, kadang panas, kadang dingin. Saya harap kalian bisa jaga kesehatan ya, atur pola makan dan olahraga juga jangan lupa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai komponen-komponen di elektronika. Dan sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Adam Pratama, Abdul Brilian Saher Pitoyo, Ardi Esa Yunita Rahma, Arfa Rizky Pratama, Cahaya Permatasari, Kaspian Noval Rafa, Danis Azam Muhammad Putra, Davian Rizkulo Pasya, Desta Aulia, Hadir. Dinda Kirana Putri, Fatih Sanjaya, Hugo Bernandus, Joshua Divan Timbung, Kaisara Putri, Kimi Danis Juanan Diarto, Muhammad Bimo Ramadi. Oke, masuk semua ya berarti ya. Oke, kita langsung mulai aja ke materinya. Ya, jadi itu elektronika ya. Kalian tahu gak sih barang-barang elektronik itu apa aja contohnya? Ada yang bisa sebutin nggak? Angkat tangan satu orang. Angkat tangan satu orang. Ya, Joshua. Kayak komputer, HP, terus televisi, PC. laptop, dan Oke. lain-lain. Ya. Terima kasih buat Joshua. Tepuk tangan buat Joshua. Ya, seperti yang dikatakan Joshua ya, seperti laptop, HP, komputer, TV, dan CCTV atau barang-barang sebagainya lah, yang merupakan ada bagiannya komponen elektronika namanya. Jadi di alat-alat yang biasa kita gunakan, contohnya seperti HP, handphone. Semua kan pasti pada punya handphone ya. Nah, di handphone itu adalah barang elektronika karena di dalamnya terdapat beberapa komponen elektronika dirangkai sehingga terciptalah seperti handphone, kipas angin, laptop, dan PC, dan masih banyak hal lainnya. Nah, komponen elektronik itu cuma ada dua macam. Yang pertama ada komponen aktif. Nah, komponen aktif ini terdiri dari tiga jenis lagi, dibagi lagi jadi tiga jenis. Ada dioda, transistor, dan IC. Nah, untuk dioda sendiri simbolnya seperti ini. Jadi seperti ada tanda panah, terus dihitamkan dan di ujungnya ada garis. Nah, dan fungsinya apa sih dioda ini? Nah, fungsinya adalah mengalirkan arus dalam satu arah dan memblokir arus dari arah sebaliknya. Jadi dioda itu, saya misalkan ini dioda ya, dan dioda itu punya sumbu anoda dan katoda. Anoda itu di sini, anoda, dan sisi sebaliknya katoda. Kita ibaratkan sebuah spidol ini adalah dioda, dan untuk anodanya yang warna putih, katodanya warna merah. Nah, ketika ada tegangan, diberi tegangan, ketika anodanya diberi tegangan positif dan katodanya diberi tegangan negatif, itu arus akan mengalir sehingga dioda ini menjadi berfungsi dan aktif. Beda kalau dikasih sebaliknya nih, misalnya dibalik, katodanya dikasih positif, tegangan positif, dan anodanya dikasih tegangan negatif, itu dia ketahan di katodanya. Nah, katoda itu adalah bahan dari semikonduktor. Biasanya ada dua jenis bahan. Yang terkenal ada
germanium. Ada germanium dan silikon. Nah, dan biasanya germanium itu untuk tahan tegangannya 0,2 sampai 0,3. Nah, kalau silikon itu 0,6 sampai 0,7. Jadi itu komponen aktif itu dia bekerja jika diberi tegangan atau ada arus yang melewati. Nah, contohnya kayak ini, misalnya kita pakai yang silikon nih, dioda silikon. Misalnya masuk nih tegangan 0, diberi tegangan 5 volt. Nah, kan si diodanya itu berfungsi kalau ada 0,7 volt. Nah, ketika 5 volt ini melewati 0,7, itu dioda akan aktif dan buangannya, sisa tegangannya 5 dikurang 0,7, 4,3 volt. Itu sisa dari keluaran dioda. Nah, kalau sebaliknya, kalau dibalik, dia akan ketahan sehingga dioda ini tidak memiliki fungsi, jadi tidak berfungsi. Selanjutnya ada transistor. Nah, transistor ini juga ada macam-macamnya. Yang terkenal biasa NPN dan PNP. Dan ini untuk simbol transistor dari NPN. Nah, fungsinya itu sebagai penguat. Biasanya dia dibuat buat rangkaian penguat atau berupa amplifier dan saklar elektronik. Selanjutnya ada IC ini. Nah, IC ini dia kumpulan dari beberapa komponen. Bisa di dalamnya ada dioda, ada transistor atau resistor, induktor dan lain-lainnya. Nah, fungsinya itu biasanya untuk pengolahan sinyal, pengendalian, kontrol atau penyimpanan data. Selanjutnya ada komponen pasif. Ada aktif, ada pasif. Nah, kalau aktif kan berfungsi jika diberi tegangan atau ada arus yang melewati. Nah, bedanya sama komponen pasif, dia tanpa diberi tegangan atau arus sudah bisa memiliki fungsi. Karena biasanya identiknya komponen pasif itu identik dengan RLC. R untuk resistor, L itu untuk lilitan atau induktor, dan C untuk kapasitor. Dan biasanya tiga komponen ini pasti memiliki nilai. Kalau kita misalnya ingin praktek atau membeli komponen di toko-toko elektronik, itu pasti ada nilainya, karena dia berupa komponen pasif. Nah, untuk resistor sendiri, untuk simbolnya seperti ini, dia kayak detak gantung, lalu simbolnya seperti ini, ohm, dan fungsinya yaitu untuk menghambat arus listrik, juga pembagi arus pada rangkaian paralel dan pembagi tegangan pada rangkaian seri. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan belajar tentang resistor. Selanjutnya ada induktor ya. Nah, induktor ini dia berupa lilitan. Biasanya tuh kalian temukan di motor, dinamo seperti itu. Dan untuk satuannya Henry. Dan untuk simbolnya seperti per ini. Jadi seperti per, fungsinya yaitu untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus melewatinya. Dan biasanya bersifat sementara. Jadi ada rangkaian nih, terus masuk ke sini. Nah, dia tuh nyimpan energi tuh, tapi bentuknya medan magnet. Ini ada hubungannya sama gaya Lorentz. Mungkin kalian belajar di pelajaran IPA. Nah, selanjutnya ada kapasitor. Nah, kapasitor itu memiliki satuannya farad. Nah, kapasitor itu juga ada jenis-jenisnya. Ada non polar dan polar. Nah, yang polar, kapasitornya itu memiliki kutub. Ada negatif, ada positif. Selanjutnya ada non polar. Non polar itu ya non polar, nggak ada polar. Jadi dia nggak ada positif, nggak ada negatif. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya kurang lebih sama kayak induktor. Dia menyimpan energi. Cuma bedanya dalam muatan listrik. Bersifat sementara juga. Oke, selanjutnya kita akan beralih mengenai materi pada resistor. Nah, di resistor itu biasanya pada umumnya berkaitan sama hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Ada dasarnya seperti itu. Jadi hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2 itu berkaitan sama resistor. Nah, kalau hukum Kirchhoff 1 itu bunyinya adalah jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar.
Jadi ketika dia diberi rangkaian paralel seperti ini, dia harusnya akan masuk dari sini lalu kepecah. Ini R1, ini R2. Dia kepecah arusnya nih, sehingga terbagilah arusnya. Nah, bunyinya jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Misalnya jumlah arusnya 10 ampere, satuan arus itu ampere. Dia melewati nih hambatan, misalnya ini 5 ampere, ini juga 5 ampere. Dia kebagi, nah pas keluarnya, ini kan masuk ya, ini in. Pas keluarnya, dia jadi nyambung lagi jadi satu, jadi 10 ampere lagi, seperti itu. Nah, ada juga hukum Kirchhoff kedua, yaitu semua jumlah tegangan sama dengan 0. Contohnya gimana? Misalnya kita punya tegangan 5 volt. Nah, kita punya tegangan 5 volt. Misalnya di sini R1, di sini R2. Misalnya di sini ada 3 volt dan R2-nya 2 volt. Nah, jadi tuh hasil tegangan sumber sama dengan tegangan pada kedua resistor ini. Kalau kita jumlahin kan gini ya. Terus ini tuh 5 volt sumbernya dikurang dari 3 volt tambah 2 volt. Misalnya 0. Seperti itu. Nah, selain hukum Kirchhoff juga ada kaitannya sama hukum Ohm nih. Nah, biasanya hukum Ohm ini paling identik, teman-teman. Jadi biasanya tuh ada istilah segitiga hukum Ohm. Jadi di atas V itu tegangan, E itu arus, dan R itu hambatan. Nah, untuk tegangan itu dia ada satuannya lagi. Satuannya V. Terus kalau arus I, dia satuannya ampere. Dan kalau R hambatan, dia satuannya ohm. Nah, ini tuh saling berkaitan. Jadi contohnya ya, arus itu bakal ada ketika hambatan. Ketika ada hambatan. Ketika nggak ada hambatan, ya arus tidak tercipta. Atau mungkin ada cuma dalam nilai yang besar banget. Contohnya seperti ini. Misalnya kita taruh di sini 10 volt ya, tegangan 10 volt. Nah, apabila ada LED disambung langsung, adodanya ke positif dan katodanya ke negatif, itu akan merusak LED. Kalian bisa mencobanya nanti saat praktik. Bahkan LED-nya bisa meledak atau hangus karena dia nggak ada hambatan, dia menerima arus yang besar. Nah, kecuali kalian taruh hambatan nih di sebelum anodanya, kasih hambatan ke anoda. Nah, ini fungsi dari hambatan apa? Ini menghambat arus listrik. Jadi dia menghambat sehingga tegangan dari power supply yang dikasih ke LED itu tidak terlalu besar karena ada fungsinya dari resistor ini. Nah, biasanya arus itu bergantung sama tegangan. Jadi ketika tegangannya besar, maka arusnya juga besar. Kalau tegangannya kecil, arusnya juga kecil. Nah, selanjutnya resistor itu memiliki berbagai jenis ya. Dan ada berbagai gelang juga, gelang warna. Dan saya ingin mencontohkan yang memiliki 3 warna. Jadi itu kan resistor ada 3 warna ya. Mungkin 4 sama toleransi. Tapi kita fokus ke 3-nya aja. Jadi itu resistor, misalnya warnanya merah ya, merah, hitam, hitam. Nah, bisa kita lihat, kita mencari warna pertama. Warna pertama apa? Angka. Nah, tulis angkanya. Di sini ada 2 ya, 2. Terus angka keduanya warna hitam. Hitam berarti angka 0. Nah, berikutnya lagi ada hitam lagi, 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau dia nolnya nggak ada, nggak masuk. Sehingga
20 dikali 1 20. 20.